Nggak kelihatan hidung saya doang soalnya. Nomor 9 ini uji stabilitas. Ya, ada real time atau diperpanjang. Kalau diperpanjang suhunya berapa teman-teman? 30 ya. Ya, pakai suhu penyimpanannya 30 derajat dan kelembapannya di 75%. Ya. Nah, di sini kalau yang real time itu pengujiannya sampai kapan? Ada yang tahu? Sampai ED ya. Yang tepat itu pengujiannya sampai expired date-nya. Jadi nanti di tahun pertama itu samplingnya dilakukan di bulan ke-0 ya, pertama saat mau diuji, terus di bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-9, bulan ke-12 ya. Jadi di tahun pertama pengujian itu samplingnya 3 bulan sekali. Nah, nanti kalau udah masuk ke tahun kedua itu samplingnya setiap 6 bulan. Jadi nanti habis bulan ke-12 di sampling lagi di bulan 18 dan di bulan 24 ya, setiap 6 bulan. Lalu di tahun ketiga itu samplingnya setiap tahun. Jadi habis bulan 24 di sampling lagi nya di bulan 36 dan seterusnya sampai ED. Ya, kalau real time itu pengujiannya sampai expired date produknya. Terus yang kedua itu stabilitas dipercepat atau accelerate ya. Dipercepat. Kalau dipercepat itu suhunya 40 ya, dan kelembapannya sama di 75 ya, 75% kelembapannya. Nah, samplingnya itu dilakukan setiap 3 bulan, 0 di bulan ke-0, bulan ketiga, dan bulan ke-6 ya. Jadi pengujiannya hanya 6 bulan. Nah, kalau di modul kelembapannya 60 itu di halaman berapa? Stabilitas siapa nih? Cifaul, halaman berapa tuh Cifaul? Coba saya cek. 117. Terus 17. Bentar ya. Oh, ini. Harusnya 75 ya. Kalau RH-nya sama di 75%. Yang beda itu hanya suhunya aja. Ya, real time 30, dipercepat 40. Ya, direvisi aja teman-teman. Oke. Jadi jawabannya berapa nih? Stabilitas dipercepat ya 6 bulan ya. Oke, lanjut nomor 10. Persyaratan uji stabilitas dipercepat terdapat pada 3 titik. Nah, samplingnya ya tadi udah ya, 0, 3, 6 bulan ya. Selalu ya pengujian pertama itu di bulan ke-0, harus dicek dulu dari bulan ke-6 ya. Lanjut nomor 11. Melakukan uji disolusi. Berapa jumlah tablet untuk tahap kedua? Di disolusi ada berapa tahap? Ada 3 ya. Tahap pertama kita pakai berapa sampel? 6 ya. 6 sampel. Nah, syaratnya tiap unit nilainya itu harus lebih dari Q plus 5% ya. Hasil pengujiannya harus lebih dari Q plus 5%. Lalu di tahap kedua itu ditambah 6 lagi. Nah, untuk syaratnya rata-rata dari 12 unitnya itu harus lebih besar dari Q, dan nilai dari setiap unitnya itu harus lebih besar dari Q minus 15%.
Ya, tahap ketiga kan. Kalau masih nggak memenuhi syarat, tahap ketiga ditambah lagi berapa? 12 ya. Nah, nanti rata-rata dari totalnya berapa nih? Itu rata-ratanya harus lebih besar dari Q. Syarat yang kedua, maksimal 2 unit yang nilainya di bawah Q minus 15%. Dan yang terakhir, setiap unit nilainya harus lebih besar dari Q minus 25% ya. Nah, di sini ditanya berapa jumlah ya, ada jumlah di sini. Berapa jumlah tablet untuk uji tahap kedua? Berarti jumlahnya sampelnya itu ada 12 ya. 6 tambah 6 nih, 12. Ya ada 12 tablet yang D. Nah, kecuali nanti pertanyaannya itu adalah berapa tablet yang ditambahkan untuk pengujian tahap kedua. Nah, itu baru jawabannya 6 ya, kita tambahkan 6. Tapi kalau jumlah berarti keseluruhan sampelnya. Ya, tahap 1 6, tahap 2 6. Di totalnya 12 tablet. Oke, gitu ya. Aman? Kak, yang uji stabilitas akselerat tadi berapa lama itu punya? 6 bulan. Intermediate juga 6 bulan ya? Kalau intermediate intermediate bentar ya. Iya, intermediate sama kayak ini ya. Accelerate untuk waktunya. Tapi untuk keadaannya itu samanya dengan real time 30. Oke, ini 12 ya jadi jawaban. Lanjut nomor 12. Apa satuan yang digunakan oleh apoteker tersebut menghitung cemaran rata-rata mikroba dengan metode cawan kontak? Kalau pakai cawan kontak, satuannya yang ya, CFU per plate ya. Jadi ini terkait dengan pemantauan ruang kebersihan. Untuk pemantauan ruang kebersihan kita bisa pakai 4 metode. Yang pertama kita pakai metode sampel udara. Ya, jadi yang diujikan itu adalah sampel dari udaranya. Ya, satuannya kalau sampel udara itu CFU per meter kubik ya. CFU per meter kubik. CFU ini adalah kepanjangan dari colony forming unit. Ya, jadi pembentukan koloni. Ya, pembentukan koloni yang terjadi. CFU per meter kubik kalau dia pakai sampel udara. Ya, yang kedua itu kalau pakai metode cawan papar. Nah, kalau pakai cawan papar itu satuannya adalah CFU per 4 jam paparan. Ya, kalau cawan papar itu berarti nanti cawannya itu dipaparin ke udaranya ya, ke udara di ruangan tersebut. Ya, jadi nanti satuannya itu CFU per 4 jam. Lalu yang ketiga itu ada cawan kontak. Nah, ini satuannya adalah CFU per plate atau per cawannya. Nah, di sampelnya itu diambil dari sarung tangan. Satuannya CFU per sarung, per sarung. Kalau air sampling itu sampel udara. Air sampling itu sampel udara. Ya, lanjut ya.
Nomor 13. Nomor 13 apa nih teman-teman? Tahapan kualifikasi menurut CPOB. Ya, yang C ya. DIOK, disingkatnya DIOK. Tahapan kualifikasi itu ya singkatannya DIOK, desain, instalasi, operasional, dan kinerja. Ya, jawabannya yang C. Lanjut nomor 14. Apakah fungsi dari asam stearat dalam formula tersebut? Tablet aspirin. Ya, asam stearat bisa digunakan sebagai lubrikan. Kalau PVP K30 ini fungsinya sebagai apa teman-teman? Pengikat, ya, atau binder ya. Kalau eksplotab penghancur. Isinya apa eksplotab? Isi eksplotab apa? Ya, SSG ya, sodium starch glycolate. Atau nanti ada lagi nama lainnya adalah Primogel. Ya, banyak nih nama lainnya nih. Kalau Avisel teman-teman sebagai apa? Pengisi ya, pengisi atau diluent ya, diluent atau filler atau pengisi itu sama aja. Avisel ini sebagai pengisi. Nama panjangnya siapa Avisel? Nama panjangnya ya MCC ya, mikro kristalin selulosis. Oke. Lanjut nomor 15. Suatu industri obat akan melakukan inspeksi diri. Dokumen apa yang dibutuhkan oleh industri tersebut pada saat pelaksanaan inspeksi? Ya, siapa ya? Jadi inspeksi diri ini atau audit internal sama aja ya. Audit internal itu merupakan proses dari industrinya untuk mendeteksi ya, atau mencari kekurangan, melihat kekurangan dan juga kesalahan selama proses produksi. Jadi muhasabah diri ya, melihat kekurangannya apa, kesalahannya apa. Nah, nanti dari kekurangan dan kesalahan ini harus dibuat yang namanya CAPA. Ya, CAPA ini kepanjangan dari corrective action dan preventive action. Korektif, jadi perbaikannya, apa yang harus dilakukan ya karena kesalahan yang ada tadi. Terus preventifnya, nah pencegahannya gimana supaya kesalahan tersebut nggak terulang lagi ya. Jadi dari audit internal ini harus dihasilkan yang namanya CAPA. Jadi yang E ya, CAPA. Ini ada yang bertanya tadi apa nih? Eksplotab penghancur ya. Nah terus kalau di DMF ini kepanjangan dari Drug Master File ya. Ini biasanya diberikan ke regulator kalau kita mau mengurus perizinan ya. Kalau ada simpangan butuh dokumennya siapa atau laporan deviasi ya, laporan deviasi. Intinya kalau terkait dengan penyimpangan itu pakainya laporan deviasi. Laporan deviasi. Oke, lanjut. Ini tadi apa nih? SOP sama ini sama ya, itu terkait dengan sistem mutu. Ya. Next nomor 16. Apa nih? Ini kata kuncinya telah teruji secara klinik. Berarti ya fitofarmaka ya. Yang udah teruji secara klinik itu fitofarmaka. Kalau jamu, klaim khasiatnya hanya berdasarkan data empiris aja.
secara empiris atau secara turun-temurun. Kalau OHT ini baru melewati uji praklinik, ya, diuji secara ke hewan uji. Ya, kalau fitofarmaka harus sudah melewati uji klinis. Betul ya. Next, 17. Apa nih? Uji klinis dilakukan terhadap 100 responden manusia dengan kondisi sakit. Ini di tahap berapa, teman-teman? Oke, jadi uji klinik itu ada 4 tahap. Ya, tahap pertama itu kita melihat keamanannya dulu. Keamanan ya. Jadi nanti kita lihat dosis amannya, dosis yang tidak menimbulkan efek samping. Nah, ini diujikan ke orang sehat. Ya, sebanyak 20 sampai 100 orang. Ya, sediaannya diujiin ke orang sehat, terus dicari dosis amannya, yaitu dosis yang nggak ngasih efek samping ke orang sehat tersebut. Terus kalau udah dapat dosis amannya, kedua itu kita lihat efektivitas dari obatnya. Tadi di tahap 1 kita udah dapat nih dosis amannya berapa, dosis yang nggak ngasih efek samping. Nah, selanjutnya di tahap kedua kita uji efektivitasnya. Ya, apakah di dosis aman tersebut bisa ngasih efek ke orang sakit atau enggak. Ya, jadi di sini kita ujikan ke orang sakit sebanyak 100 sampai 200 orang. Jadi misalkan obatnya obat diare, ya maka kita ujikan ke orang yang sakit diare dengan dosis aman tadi. Ya, kita kasih obatnya dengan dosis aman tadi, apakah diarenya berkurang atau tidak. Terus tahap ketiga ini kita membandingkan ya, dengan pengobatan standar. Jadi dibandingkan efeknya setara nggak dengan obat yang udah ada. Ya, ini diujikan ke orang sakit sebanyak 500 sampai 3.000 orang. Lalu di tahap keempat itu namanya tahap post marketing. Ya. Jadi di sini nanti dimonitoring ya, apakah ada efek samping yang muncul saat udah didistribusikan. Nah, di sini yang ditanya, uji klinik dilakukan terhadap 100 responden manusianya sakit. Ya, ini tahap kedua, uji klinik tahap kedua untuk melihat efektivitas obatnya. Kak mau tanya. Iya, siapa nih, Jenny? Di fase 1 itu pengujian orang sehatnya 20 sampai 100 atau 20 sampai 50 ya, Kak? Soalnya kemarin di Zoom itu revisi katanya 20 sampai 50. Saya cek dulu di guideline-nya. Bentar ya. Guideline. Oh ya, di sini 20 sampai 50, betul. Dari revisi ya. Oke, makasih ya. 20 sampai 50 ya. Yang betul. 20 sampai 50. Suaranya agak kecil. Oke, coba digedein lagi nih ya suaranya ya. Tolong minum dulu deh. Lanjut, nomor 18. Nomor 18 yang ditanya berapakah nilai mako. Mako, teman-teman, mako. Udah hitung belum?
Coba dihitung dulu semenit. B, oke. Ya, maka rumusnya itu adalah MSD obat X ya dikali 10 pangkat 6 per SF dikali MDD obat Y. Ya, jadi MSD itu adalah minimum single dose, dosis dari obat X. Obat X itu adalah obat yang mau kita bersihkan. Ya, obat X itu adalah obat yang mau kita bersihkan. Jadi MSD ini adalah dosis obat yang mau kita bersihkan. Terus MDD itu adalah dosis obat yang mau kita produksi selanjutnya. Ya, MDD obat Y itu adalah obat yang mau kita selanjutnya. Contohnya di soal ini, jika allopurinol dibersihkan terhadap paracetamol, berarti allopurinol ini yang mau kita bersihkan, berarti dia obat X ya. Terhadap paracetamol ya, berarti paracetamol ini yang mau kita buat selanjutnya atau obat Y-nya ya. SF itu adalah safety factor. Ya, satuan mako itu adalah miligram per kilogram. Ya, makanya di sini ada 10 pangkat 6 teman-teman. Sebenarnya 10 pangkat 6 ini adalah faktor ganti satuannya gitu ya. Jadi nanti MSD-nya dalam miligram, MDD-nya juga dalam miligram. Nah, karena di sini satuannya per kilogram, maka MDD-nya ini sebenarnya dibagi 10 pangkat 6 gitu ya. Nah, nanti 10 pangkat 6-nya naik. Nah, makanya di rumusnya itu ada 10 pangkat 6 di sini. Yaitu faktor ubah satuannya. Oke, coba kita masukin ke rumusnya. MSD obat X ya, dosis obat X, dosis obat yang mau kita bersihkan. Berapa teman-teman dosisnya? MSD-nya berapa? Ya, ini kan 100 jadi ya. MSD atau dosis obat yang mau kita bersihkan. Pak Rendra siapa Kak Rendra? Ya, MSD obat X yang allopurinol itu berarti 100 mg dikali 10 pangkat 6 per safety faktornya. Berapa? Ya, biasanya 1000 ya kalau nggak diketahui. 1000 dikali MDD-nya atau dosis obat yang mau kita produksi selanjutnya, si paracetamol 500 mg. Ya, satuannya udah sama. Oke, ini bisa dicoret 15, dicoret ya jadi 10 pangkat 3. Ya, 1/5 itu 0,2 kali 1000 ya 200 mg per kilogram. Ya, yang B. 200 ya jawabannya. SF-nya kalau nggak diketahui 1000. Melen ulang. Oke, jadi mako rumusnya MSD obat X dikali 10 pangkat 6 per SF safety faktor dikali MDD obat Y. Nah, obat X ini adalah obat yang mau dibersihkan. Ya, obat Y itu adalah obat yang mau kita produksi selanjutnya. Nah, contohnya pada soal ini nih, jika allopurinol dibersihkan terhadap paracetamol, berapakah nilai mako tersebut? Berarti allopurinol ini obat X ya, karena dia mau dibersihkan. Lalu paracetamolnya adalah obat Y yang mau kita mau kita produksi selanjutnya. Mako. Apa nih? Coba pada mako rumusnya menggunakan TDD preview kalian MBS. Nah, itu bisa, itu kalau diketahui Noel. Kalau diketahui Noel rumusnya mana ya sini? Mako sama dengan Noel dikali MBS per TDD. Ya, obat Y.
Ya kalau nggak ada noelnya dicari. Nah cara gimana? Ya lethal dose dengan 2000. Kalau yang diketahui nanti lethal dose. Nah kalau yang diketahui Noel, makanya ini Noel dikali MBS. MBS itu adalah apa namanya, bed size ya, minimum bed size. MBS minimum bed size obat selanjutnya per TDD, dosis obat selanjutnya. Bukannya maksimum, coba kita cek di CPOB nya langsung ya. Mako saja, Mako. Nah, terus safety faktornya tadi ya, safety faktor itu bisa dari sediaan juga. Kalau dia topikal, ya catat di sini ya, mana ya, kalau topikal, topikal itu ada rentangnya di 10 sampai 100. Kalau dia oral di rentang 100 sampai 1000. Ya kalau injeksi atau inhalasi, faktornya itu di ya, tapi harusnya diketahui ya nanti ya, karena di sini dalam rentang kita nggak bisa milih. Oke bentar, kita cari soalnya dulu ya yang ada MBS nya. Bentar.